Melati dengan NIM 24016010. Saya Amelia Putri dengan NIM 24016002. Saya Anissa Ulrahma dengan NIM 24016004. Saya Ginta Agustina dengan NIM 24016022. Saya Marimana Putri dengan NIM 24016014. Kami akan mempresentasikan video analisis novel Merahnya Merah karya Iwan Simatupang dari angkatan 66. Dan Selamat menyaksikan! Novel Merahnya Merah karya Iwan Simatupang diterbitkan oleh CV Haji Mas Agung dengan jumlah halaman 124 halaman. Cetakan pertamanya pada tahun 1964. Nah, novel Merahnya Merah ini menceritakan tentang seorang tokoh kita, seorang calon rahib yang mengalami trauma berat di masa lalu setelah menjadi algojo di masa revolusi. Nah, setelah trauma tersebut, ia memutuskan untuk menjadi gelandangan dan hidup di jalanan. Nah, novel ini mengeksplorasi dunia kegelandangan tersebut dan bagaimana tokoh kita mengatasi trauma psikologisnya, bagaimana ia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dan bagaimana ia mencari makna hidup di tengah keterbatasannya. Nah, di dalam hidupnya itu tokoh kita bertemu dengan Vivi, seorang gadis yatim piatu yang terpaksa menjadi seorang pelacur kelas seri untuk bertahan hidup, yang kemudian ditolong oleh tokoh kita menuju kepada komunitas gelandangan yang dimana di sana terdapat Maria, seorang wanita yang memiliki kedekatan khusus dengan tokoh kita dan dianggap sebagai ibu dari komunitas gelandangan tersebut. Nah, lalu tokoh kita ini, Maria dan juga Vivi ini, hubungan antara mereka penuh dengan emosional, di mana ketika kedekatan antara Vivi dan juga tokoh kita ini memunculkan nuansa emosional di antara ketiganya. Nah, jadi novel ini termasuk novel dengan gaya bahasa yang unik dan latar tempatnya yang berada di permukiman kaum gelandangan membuat novel ini seperti memiliki kritik sosial tersendiri dan nuansa emosional tersendiri. Selanjutnya, unsur tokoh dan penokohan. Dalam novel ini ada 5 orang tokoh. Yang pertama adalah Vivi. Vivi adalah gadis 14 tahun yang hidupnya hancur karena keluarganya dibunuh dan diperkosa dan kampungnya rata dengan tanah. Oleh karena itu, Vivi terpaksa menjual diri agar bisa bertahan hidup. Dan Vivi sering menangis. Dibuktikan pada kutipan halaman 6, selagi dia nangis sendirian di perempatan jalan dekat lapangan besar itu, dia ditemui laki-laki tokoh utama cerita kita ini. Dan yang kedua ada tokoh Maria. Maria adalah kekasih dari tokoh kita. Ia memiliki sifat cemburu yang dibuktikan pada kutipan halaman 7-8, yaitu melihat cubitan ini Maria jadi galak. Saya rasa ingin dia menjambak rambut tokoh kita, dibantingnya kakinya ke tanah, kemudian dia mengudah dan lari masuk merangkak ke dalam gubuknya. Yang kedua, ia memiliki sifat perhatian yang dibuktikan pada kutipan halaman 12, jagalah dirimu juga baik-baik, kata Maria penuh sayang. Dan tokoh ketiga adalah kita. Kita merupakan tokoh utama dalam novel ini. Ia juga menjadi calon rahib dan kekasih dari Maria. Ia memiliki sifat peduli yang dibuktikan pada kutipan halaman 6. Yang pertama, tokoh kita tertegun lalu duduk menunggu Vivi berhenti menangis. Yang kedua, baiknya jangan kita persoalkan itu lagi. Selain itu, tokoh kita memiliki sifat sensitif yang dibuktikan pada kutipan halaman 26, yaitu dengan geramnya tokoh kita mendaki tebing sungai itu dan kembali ke jalan raya. Perasaannya terganggu, sangat terganggu. Dia merasa dirinya dihina sekali. Dan tokoh yang keempat adalah Ici. Adanya tokoh ini dibuktikan pada kutipan halaman 9, yaitu saya Ici. Dan untuk penokohannya tidak terlalu tergambarkan pada novel ini. Dan yang terakhir, tokohnya adalah Pak Centeng.
Pak Centeng memiliki sifat pencemooh yang dibuktikan pada kutipan tawanya yang sangat luar biasa terkekeh-kekeh tadi membuat tokoh kita sedikit sakit hati, yaitu halaman 73. Dan Pak Centeng sulit untuk berpikir yang dibuktikan pada kutipan Pak Centeng mengangguk-angguk, otaknya capek benar, kantuk yang sangat besar dirasanya menyusup ke dalam tempurung kepalanya. Dan yang kedua, kutipan dia tidak dapat mengikuti kerangka logika yang panjang-panjang. Pada pengucapan kalimat-kalimat panjang, dia selalu membiarkan kata-kata itu mengalir, seperti di samping lubang telinganya, yaitu halaman 112. Selanjutnya itu penjelasan tentang latar. Yang pertama adalah latar tempat. Di halaman 5 terdapat latar tempat stasiun kereta api. Bukti kutipannya itu ke pintu keluar stasiun menghadap entah ada kendalanya di antara orang yang baru datang itu. Kemudian latar tempat di halaman 6 juga terdapat perkampungan gubuk-gubuk. Bukti kutipannya itu adalah perkampungan gubuk-gubuk itu adalah perkampungan kaum gelandangan. Selanjutnya di halaman 89 ada 3 latar tempat. Yang pertama, jalan-jalan kota. Bukti kutipannya itu dia berjalan terus, tak tahu tak menghiraukan di mana dia terus berjalan. Nah, yang di halaman 9 yang kedua itu latar tempatnya adalah lapangan di tengah kota. Bukti kutipannya itu lapangan di tengah kota, entah sudah berapa lama dia tidak mengunjunginya. Kemudian di halaman 89 yang ketiga itu latar tempatnya itu adalah perkampungan gubuk-gubuk kecil. Bukti kutipannya lapangan di tengah sembunyi dalam perkampungan gubuk-gubuk kecil. Nah, yang di halaman 123 juga terdapat latar tempat biara di kaki gunung. Bukti kutipannya itu biara yang sembunyi di balik hijau rindang di kakinya sesaat bermandi merah. Dan di halaman 41 juga ada latar tempat depan katedral. Bukti kutipannya itu adalah dia bertemu Maria di depan katedral. Selanjutnya latar waktu. Yang pertama di halaman 89 terdapat latar waktu pada malam hari pada bulan purnama. Bukti kutipannya itu pada bulan purnama begini dan jam-jam segini. Dan yang kedua itu ada senja menjelang malam terdapat di halaman 123. Bukti kutipannya itu adalah sebelum terbenam-benam matahari sekali lagi memancarkan cahayanya. Dan yang ketiga di halaman 15 juga ada latar waktu matahari terbenam. Bukti kutipannya katanya suatu petang sambil memandang ke matahari merah yang sedang terbenam. Kemudian di halaman 124 ada latar waktu matahari terbenam dan malam tiba. Bukti kutipannya matahari tenggelam seluruhnya merah di langit berkelompok-kelompok menuju warna kelabu. Dan di halaman 79 latar waktu itu adalah sebulan berlalu. Bukti kutipannya Vivi belum ketemu juga, telah sebulan berlalu. Nah, selanjutnya ada latar suasana. Yang pertama ada absurd dan reflektif, itu terdapat di halaman 89. Bukti kutipannya itu adalah siapa yang tahu, siapa yang tahu. Nah, ini kutipan ini menggambarkan kebingungan dan pencarian jati diri seorang tokoh utama. Yang kedua itu adalah latar suasana simbolik, itu berada di halaman 123. Bukti kutipannya itu adalah merah terakhir itu mengilas juga di atas sebuah gunung di kejauhan. Nah, warna merah di sini bisa saja diartikan dengan makna darah, cinta, kekacauan, atau kesunyian yang membara. Dan yang ketiga itu ada di halaman 123 dari latar suasana ini, yaitu realistis sekaligus filosofis. Bukti kutipannya itu adalah sentimentalitas adalah lulus sebagai kaum gelandangan, mereka tak sempat mempermasalahkannya. Nah, kutipan ini memberikan kritik sosial dan pandangan terhadap kehidupan masyarakat bawah. Kemudian ada kehidupan kaum gelandangan, itu terdapat di halaman 6. Bukti kutipannya itu adalah perkampungan gubuk-gubuk ini adalah perkampungan kaum gelandangan. Sebenarnya jangan juga menyebutkan gubuk-gubuk. Nah, kutipan ini menggambarkan kehidupan kaum gelandangan yang tinggal di gubuk-gubuk dan tidak layak huni. Kemudian yang terakhir dari latar suasana ini ada di halaman 79 tentang kehidupan Vivi. Bukti kutipannya, Vivi belum ketemu juga. Telah berkali tokoh kita dikonfrontasi dengan wanita-wanita gelandangan. Nah, kutipan ini menunjukkan kehidupan Vivi yang penuh dengan kesulitan dan tantangan serta interaksinya dengan para wanita gelandangan.
Selanjutnya alur, dimulai dari orientasi sampai penyelesaian konflik. Orientasi. Pembukaan novel memperkenalkan tokoh kita, seorang pria tanpa nama yang memiliki latar belakang sebagai calon rahib Komandan Kompi selama revolusi, dan Algojo pemancung kepala pengkhianat. Setelah revolusi, ia masuk rumah sakit jiwa dan kemudian memilih hidup sebagai gelandangan. Tokoh kita bergabung dengan komunitas gelandangan dan bertemu dengan Maria, seorang wanita setengah baya yang dihormati di komunitas tersebut. Maria memiliki perasaan khusus terhadap tokoh kita, seperti pada kutipan halaman 5. Dia hanya tahu di mana dia, yaitu di sepanjang jalan raya. Kutipan ini menggambarkan kehidupan tokoh kita sebagai gelandangan setelah keluar dari rumah sakit jiwa. Selanjutnya komplikasi. Tokoh kita membawa Vivi, seorang gadis yatim piatu berusia 14 tahun yang menjadi pelacur kelas teri, ke komunitas gelandangan dan menitipkannya kepada Maria. Kehadiran Vivi menimbulkan kecemburuan dalam diri Maria. Hubungan antara tokoh kita dan Vivi semakin dekat, sementara Maria merasa tersisih. Ketegangan di antara ketiganya meningkat, menciptakan dinamika cinta segitiga yang rumit. Terdapat pada kutipan halaman 8. Setelah seminggu dia di alun-alun itu, dia diajak tukang beca itu ikut mencoba nasib ke ibu kota. Di sana lebih banyak kerja katanya, juga bagi wanita-wanita seperti Vivi. Selagi dia menangis sendirian di perempatan jalan dekat lapangan besar, dia ditemui laki-laki tokoh utama dalam cerita ini. Kutipan ini menunjukkan pertemuan tokoh kita dengan Vivi yang kemudian memicu konflik dalam cerita. Selanjutnya klimaks. Vivi tiba-tiba menghilang dari komunitas. Pencarian dilakukan oleh para gelandangan termasuk Pak Centeng, namun hasilnya nihil. Tokoh kita juga menghilang diikuti oleh Maria. Kehilangan 3 tokoh utama membuat komunitas gelandangan panik. Tokoh kita kembali dan mengungkapkan bahwa Vivi dibunuh oleh Maria karena cemburu. Pengakuan ini mengajukan komunitas dan memicu konflik lebih lanjut. Terdapat pada kutipan halaman 120. Pak Centeng sudah menghunus goloknya. Kutipan ini menggambarkan puncak konflik, di mana Pak Centeng berusaha membunuh tokoh kita karena cemburu. Yang terakhir yaitu resolusi. Pak Centeng yang merasa terhina karena gagal menemukan Vivi dan tokoh kita menghadapi tokoh kita dengan niat membunuhnya. Dalam konfrontasi tersebut, polisi datang dan menembak Pak Centeng untuk menyelamatkan tokoh kita. Tokoh kita akhirnya terluka parah dan meninggal. Kedua tokoh tersebut dimakamkan dengan upacara militer, menandai akhir dari kisah tragis ini, yaitu terdapat pada kutipan halaman 124. Matahari tenggelam seluruhnya, merah di langit berkelompok-kelompok menuju warna kelabu, kemudian berangsur menuju warna hitam. Malam telah tiba, bumi tenang, damai. Kutipan ini menandai akhir cerita, menggambarkan kematian tokoh kita dan ketenangan setelah konflik. Tema dari novel Merahnya Merah yaitu hidup yang tidak masuk akal, menggambarkan situasi dan transformasi tokoh utama yang tidak logis atau hubungan sebab akibat yang mencerminkan absurditas. Seperti di halaman 5, sebelum revolusi dia calon rahib. Selama revolusi dia komandan kompi. Dan di akhir revolusi dia Algojo berdarah dingin, dan setelah revolusi dia masuk rumah sakit jiwa. Amanat dari novel ini yaitu perjuangan hidup seringkali penuh dengan pengorbanan. Dalam revolusi, seseorang yang awalnya memiliki cita-cita luhur menjadi calon rahib bisa terjerumus dalam hal yang bertentangan, seperti menjadi algojo yang kejam.
Selanjutnya, jangan menilai masa lalu. Tokoh ini yang dulunya calon rahib, namun takdir mengubahnya menjadi algojo revolusi. Kehidupan bisa berubah drastis dengan situasi yang tidak terduga. Revolusi tidak selalu membawa kebaikan kepada semua orang. Meskipun revolusi dianggap membawa perubahan bagi sebagian orang, revolusi bisa menjadi kutukan yang menghancurkan, bahkan membuat mereka kehilangan arah dan masuk rumah sakit jiwa. Hidup adalah perjuangan, dan kadang orang harus bertahan meskipun dalam penderitaan, seperti tokoh utama yang bertahan hidup dengan segala cara dalam kondisi yang sangat mengenaskan.